Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diha Wiranti, NIM 176500093 KPL dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi ISO 9126 pada pengukuran tingkat keefektifan software pada web scraping. Latar belakang. Pada zaman sekarang, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat berkembang pesat. Teknologi informasi yang sering dijumpai setiap orang adalah komputer. Salah satu pengembangan komputer sangat dipengaruhi oleh dua hal. Hal yang pertama merupakan perangkat fisik yang terdapat pada komputer atau yang sering kita sebut dengan perangkat hardware, sedangkan hal yang kedua yaitu adalah suatu kualitas perangkat lunak atau yang sering kita sebut dengan software. Software merupakan sebuah sekumpulan data elektronik berupa sebuah program atau sebuah instruksi yang digunakan untuk menjalankan sebuah perintah yang diatur dan disimpan oleh komputer. Dengan sistem dan perangkat lunak yang berkualitas, diharapkan dapat menghasilkan perangkat lunak yang diharapkan dan berkualitas tinggi. Kualitas perangkat lunak dapat dinilai melalui ukuran-ukuran dan metode-metode tertentu, serta dengan melakukan sebuah proses melalui pengujian-pengujian software. Salah satu tolok ukur kualitas perangkat lunak adalah ISO 9126. ISO 9126 merupakan standar terhadap kualitas perangkat lunak yang diakui secara internasional. ISO 9126 mendefinisikan kualitas produk perangkat lunak, model, karakteristik mutu, dan metrik terkait yang digunakan untuk mengevaluasi dan menetapkan kualitas sebuah produk software. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penjelasan dari software atau perangkat lunak web scraping. Yang kedua, bagaimana penjelasan dari ISO 9126. Yang ketiga, bagaimana pengukuran software atau perangkat lunak dengan menggunakan standar ISO 9126. Dan yang keempat, bagaimana kriteria pengukuran web scraping dengan standar ISO 9126. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui secara lebih detail mengenai software atau perangkat lunak web scraping. Yang kedua, untuk mengetahui secara lebih detail mengenai ISO 9126. Yang ketiga, untuk mengetahui cara pengukuran software atau perangkat lunak menggunakan standar ISO 9126 sehingga bisa dinyatakan standar. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui kriteria pengukuran web scraping dengan standar ISO 9126. Batasan masalah yang pertama, penelitian ini membahas tentang software atau perangkat lunak web scraping. Yang kedua, penelitian ini hanya membahas pengukuran software atau perangkat lunak menggunakan standar ISO 9126. Penjelasan dari web scraping. Web scraping merupakan sebuah proses pengambilan dokumen semi-struktur dari sebuah website atau internet. Pada umumnya berupa halaman-halaman web dalam bahasa markup seperti HTML atau XHTML, dan menganalisis dokumen tersebut untuk diambil data tertentu dari halaman tersebut untuk digunakan bagi kepentingan lain. Aplikasi web scraping hanya fokus pada cara memperoleh data dan melalui pengambilan dan ekstraksi data dengan ukuran data yang bervariasi. Keuntungan dari web scraping itu sendiri adalah efisiensi waktu, memungkinkan pengumpulan data secara teratur dengan interval waktu yang singkat, kemudian pengurangan biaya dan jumlah informasi yang didapat lebih banyak. Kemudian, cara membuat teknik web scraping. Yang pertama, pembuatan program mempelajari dokumen HTML dari website yang akan diambil informasinya untuk di tag HTML. Tujuannya ialah untuk mengupdate informasi yang diambil. Yang kedua, pembuatan program mempelajari teknik navigasi pada website yang akan diambil informasinya untuk ditirukan pada aplikasi web scraping yang akan dibuat. Yang ketiga, aplikasi web scraping akan mengotomatisasi informasi yang didapat dari website yang telah ditentukan. Yang keempat, informasi yang didapat tersebut akan disimpan ke dalam tabel, yaitu basis data. Kemudian penjelasan dari ISO 9126. ISO 9126 adalah standar internasional untuk evaluasi perangkat lunak, di mana ISO 9126 dibagi menjadi 4 bagian yang membahas model kualitas, metrik eksternal, metrik internal, dan kualitas dalam penggunaan metrik. ISO 9126 menetapkan 6 karakteristik yang selanjutnya dibagi menjadi
21 subkarakteristik. Subkarakteristik ini dimanifestasikan secara eksternal ketika perangkat lunak digunakan sebagai bagian dari sistem komputer dan hasil dari atribut internal. Keuntungan utama dari model ini adalah bahwa karakteristik yang didefinisikan berlaku untuk setiap jenis perangkat lunak sambil memberikan terminologi yang konsisten untuk kualitas produk perangkat lunak. Kemudian ada karakteristik ISO 9126 yang pertama, functionality, di mana functionality yaitu kemampuan dari segi fungsi produk perangkat lunak yang menyediakan kepuasan dari kebutuhan user. Kemudian yang kedua, reliability, yaitu kemampuan perangkat lunak untuk perawatan dengan level performansi. Kemudian yang ketiga, usability, yaitu atribut yang menunjukkan tingkat kemudahan pengoperasian perangkat lunak itu sendiri. Kemudian yang keempat, efisiensi, yaitu menyangkut waktu, eksekusi, dan kemampuan yang berhubungan dengan sumber daya fisik yang digunakan ketika perangkat lunak dijalankan. Yang kelima, maintainability, yaitu tingkat kemudahan perangkat lunak tersebut dalam mengakomodasi perubahan-perubahan. Kemudian yang keenam, portability, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan kemampuan perangkat lunak yang dikirim ke lingkungan berbeda. Di sini pengukuran software atau perangkat lunak dengan menggunakan standar ISO 9126 pada web scraping. Dapat dilihat di sebelah kiri ada form menu aplikasi web scraping pada toko online Tokopedia. Form menu aplikasi web scraping akan ditampilkan ketika program telah dijalankan. Pada form menu terdapat form tag, button scraping, open web, dan exit. Pada form text terdapat tampilan hasil scraping toko online Tokopedia. Jadi, akan ditampilkan dari hasil scraping ketika pada form text itu. Kemudian kedua ada form menu aplikasi web scraping pada toko online Bukalapak. Penjelasannya sama, pada form text terdapat tampilan hasil scraping toko online Bukalapak. Kemudian yang ketiga, form menu aplikasi web scraping pada CNN, pada form text terdapat tampilan hasil scraping CNN. Kemudian di sini ada button scraping, button open web, dan button exit. Button scraping digunakan untuk memulai proses eksekusi pada web scraping yang hasilnya akan ditampilkan pada form text. Kemudian, button open web digunakan untuk membuka website tujuan yang dilakukan scraping. Kemudian ini ada modul karakteristik penilaian kualitas perangkat lunak pada web scraping. Yang pertama ada functionality berdasarkan kesesuaian, keakuratan, interoperabilitas, kepatuhan dan keamanan memiliki skor 22, 22, dan 3. Kemudian reliability, toleransi kesalahan dan perbaikan sistem, skornya 3 dan 3. Kemudian yang ketiga ada usability, berdasarkan mudah dimengertinya, operabilitas dan daya tarik memiliki skor 22 dan 3. Kemudian ada efisiensi berdasarkan perilaku waktu dan perilaku sumber daya, skornya 3 dan 3. Maintainability berdasarkan analisa, kemampuan berubah, stabilitas, dan verifikasi, skornya 3, 3, 2, 2. Kemudian yang terakhir ada portability, kemampuan beradaptasi, dan instalabilitas, skornya 3 dan 3. Kemudian kriteria pengukuran web scraping dengan standar ISO 9126, ada tabel kriteria presentase untuk skor ideal berdasarkan Narimawati, total skor 20-36%, kriterianya sangat tidak baik. Kemudian 36,01% sampai 52% tidak baik, 52,01 sampai 68% cukup, dan kemudian 68,01 sampai 84% baik, dan 84,01 sampai 100% sangat baik atau sangat bagus. Nah, ini kriteria penilaian pengukuran kualitas perangkat lunak pada web scraping Tokopedia, Bukalapak, dan CNN. Berdasarkan karakteristik functionality,
yang tadinya bobotnya 22, 22, dan 3, total skornya kurang lebih 70%, kriterianya baik, reliability 40% tidak baik, usability kurang lebih 70% baik, efisiensi 40% tidak baik, maintainability 60% cukup, dan portability kurang lebih 40% tidak baik. Dari hasil tersebut, dapat diambil kesimpulan, dari pengujian web scraping Tokopedia, Bukalapak, dan CNN di atas, dan sudah disebutkan hasilnya, hal ini menyebabkan hasil web scraping Tokopedia, Bukalapak, dan CNN menjadi kurang efektif. Sarannya, diharapkan pada penelitian berikutnya dapat mengembangkan aplikasi ini menjadi lebih baik dan dapat menemukan kesalahan yang terjadi pada penelitian ini, sehingga hasilnya lebih akurat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.